Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi ya, tadi terkait pembahasan tentang karakterisasi nanopartikel menggunakan PSA atau Particle Size Analyzer. Tadi sempat koneksinya putus. Oke, saya mulai share screen saya dulu. Sebentar. Nah, tadi seperti saya sudah jelaskan bahwasanya particle size analyzer itu digunakan untuk mengetahui distribusi ukuran partikel. Distribusi itu sebaran. Jadi berapa persentase nanopartikel dengan ukuran tertentu. Misalkan saya ingin ukuran 20 nano. Nah, kalau sebarannya 70 atau 80% berarti nano yang Anda inginkan itu tercapai. Tapi kalau misalkan Anda menginginkan nano seukuran 20 nanometer. Tapi ternyata ketika Anda ukur dengan PSA, yang ukuran 20 nanometer itu hanya 25% atau 20%. Berarti Anda harus mengulang sintesis lagi untuk memperkecil ukurannya. Sehingga ukurannya sesuai dengan yang Anda maksud. Nah, yang kedua, dia PSA itu digunakan untuk mengetahui homogenitas nanopartikel yang dihasilkan. Apa itu homogenitas? Homogenitas itu jadi ini nanonya itu hanya mempunyai satu bentuk saja atau monodispersi ataukah dia polidispersi, mempunyai lebih dari satu bentuk. Nah, ini prinsip kerjanya mengukur ukuran partikel berdasarkan hamburan cahaya ketika menabrak partikel. Nanti bentuknya seperti ini. Ini contoh hasil analisis menggunakan particle size analyzer. Ini waktu pengukuran yang saya lakukan 3 tahun lalu, 2017. Terus kemudian kalian bisa lihat distribution form dispersity, ini tulisannya monodispersi. Apa itu monodispersi? Monodispersi artinya nano yang dihasilkan itu hanya mempunyai satu bentuk, itu monodispersi. Kalau polidispersi itu mempunyai lebih dari satu bentuk. Nah, ini karena monodispersi, dia hanya mempunyai satu bentuk. Ternyata bentuknya apa? Tadi sudah terkonfirmasi di dalam TEM bahwa bentuknya spheric atau bulat. Nah, ini bentuknya kayak gini, ini frekuensi, terus di bawahnya ini persentase nano. Nah, kalau diperbesar, ini seperti ini. Ukuran nanonya diameter berapa, frekuensinya berapa. Nah, misalkan diameter nano dengan diameter 4,4 nanometer, ini sebanyak apa namanya 0%, tidak ada. Nah, misalkan ini sebanyak diameter 64 nano sebanyak 1,142%. Nah, nanti di total. Nah, ini misalkan ukuran dengan diameter 193 nano sebanyak 55,27% di sini. Nah, ini masuk di dalam presentasenya, masuk di dalam frekuensi seperti itu. Nah, nanti dari hasil tabel tadi, Anda bisa mengelompokkan nano. Anda kelompokkan untuk dibuat grafik. Misalkan kelompok pertama nano dengan ukuran 0 sampai 20 nanometer. Nah, misalkan berapa frekuensinya? Taruhlah sekitar 4,5% masuk sini. Kemudian Anda buat grafik. Kelompok nano dengan diameter 20 sampai 40, kemudian diameter 40 sampai 60, 60 sampai 80 dan sebagainya. Anda buat intervalnya, nanti dihitung total frekuensi atau total presentase. Nah, kalau di yang ini itu A, ini B, ini C. Nah, yang A ini distribusi ukuran partikel nano sebelum teragregasi. Dia warnanya masih pink, artinya sebelum dia dikontakkan dengan senyawa apapun. Ini nano emas saya reduksi menggunakan asam askorbat, kemudian saya stabilisasi dengan asam para amino benzoat. Nah, kalian bisa lihat distribusi ukurannya ini didominasi oleh nano dengan ukuran 20 sampai 40 nano, ini sebanyak sekitar 28%. Sedangkan B, ketika dia berinteraksi atau bergabung dengan Chrome 3, karena dia digunakan sebagai sensor Chrome 3+, itu langsung dia teragregasi, tumbuh menjadi besar. Buktinya apa? Kalian bisa lihat ukuran nano pada
20 sampai 40 nano itu kecil banget dan didominasi oleh ukuran nano dengan ukuran besar karena dia teragregasi. Teragregasi berkumpul intinya menjadi satu sehingga menjadi nano yang besar. Nah, ini sehingga distribusi ukurannya didominasi oleh nano dengan ukuran 100 sampai 200 nano dan 200 sampai 500 nano. Begitu juga pada distribusi ukuran yang poin C ini, dia nanopartikel yang digunakan untuk mendeteksi krom 6. Dengan adanya krom 6 plus itu dia juga teragregasi sehingga ukuran nano pada 20-40 nano yang dominan tadi habis karena dia sudah berkumpul. Nah, ini didominasi dengan nano dengan ukuran 100 sampai 200 nano dan 200 sampai 500 nano. Dari situ kita bisa membuktikan dengan adanya karakterisasi ini bahwasanya si nano itu bisa digunakan untuk mendeteksi sensor atau sensor krom 3 plus dan krom 6 plus. Kenapa? Karena yang pertama dia berubah warna. Warnanya dari merah menjadi biru. Biru itu menunjukkan perbesaran ukuran partikel. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Dengan TEM-SEM tadi beserta distribusi ukuran partikel menggunakan particle size analyzer atau PSA. Nah, selain PSA, ada lagi, ini alatnya satu, jadi satu dengan PSA, yaitu alat yang namanya potensial zeta. Nah, potensial zeta ini digunakan untuk mengetahui muatan permukaan nanopartikel yang dibuat. Apakah dia mempunyai muatan positif ataukah negatif seperti itu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat nanonya. Ini zeta potensialnya di sini yang saya tunjukkan min 0,3 milivolt. Ini artinya dia mempunyai negatif charge. Nah, ini potensial zetanya AU nanopartikel yang terstabilisasi oleh asam para amino benzoat, potensial zetanya min 12,3, dia stabil. Kemudian ketika mendeteksi krom 3 plus, dia menjadi min 0,7, jadi sudah nggak stabil. Mendekati 0 itu semakin mudah teragregasi. Begitu juga dengan krom 6 plus, ketika mendeteksi krom 6 plus, dia menjadi potensial zetanya menjadi min 0,3. Artinya dia mendekati 0. Jadi potensial zeta itu muatan permukaan. Semakin besar muatannya, artinya semakin mendekati, menjauhi 0, itu semakin stabil. Semakin tidak mudah teragregasi. Namun ketika dia berinteraksi dengan suatu senyawa, otomatis nanti teragregasi sehingga muatan permukaannya itu menjadi kecil, menjadi mendekati 0. Nah, mendekati 0 itu artinya dia gampang teragregasi dan tidak stabil seperti ketika sudah digunakan untuk mendeteksi krom 3 dan krom 6 tadi. Oke, ini sudah selesai. Demikian kuliah dari saya. Semoga mudah dipahami. Sampai ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.